Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali saya akan mengajak kita sekalian untuk bersaat teduh. Setelah sekian lamanya saya tidak bisa menemani saudara bersaat teduh dan saya sangat sedih sekali karena kondisi situasi yang ada, juga beberapa waktu lalu kesibukan Jumat Agung dan Paskah dan lain-lain. Tapi saya bersyukur kembali hari ini Tuhan berkasih karunia kepada saya untuk boleh melayani saudara dalam saat teduh. Kiranya kita tetap setia dalam saat teduh ini. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan, kita menikmati indahnya hadirat Tuhan. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya.
hanya saat bersamamu. Ku yakin kau di sini, kau yang besar sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Haleluya. Kami memuji-muji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji-muji kebesaran-Mu, Kau yang bersama kami, Engkau Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib
Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu yang melampaui segala-galanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau izinkan kami memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan berbicara secara khusus lewat apa yang kami baca, sehingga kami boleh menangkap pesan kerinduan hati-Mu bagi hidup kami. Tolong kami Tuhan, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dicintai Tuhan. Hari ini oleh kasih karunia Tuhan, kembali saya boleh mengajak saudara sebentar lagi untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin ada yang sudah membaca sendiri ya, sudah sampai kitab apa, mungkin sudah sampai Galatia atau Efesus ya. Tapi supaya berurutan di YouTube ini ya, bisa berurutan tetap, saya akan membaca pasal yang ke-10 dari 1 Korintus untuk melanjutkan pada waktu yang lalu. Ya, saya sungguh meminta maaf, saya tidak bisa full ya 1 minggu penuh karena kesibukan yang ada, tetapi saya berusaha semaksimal mungkin ya untuk bisa menjadi berkat bagi saudara lewat saat teduh ini. Bantu saya dalam doa supaya Tuhan berkasih karunia pada saya untuk tetap dapat melayani saudara. Baik, saudara yang kasih Tuhan, 1 Korintus pasal 10. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala
sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Apakah persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya itu tertulis dalam ayat yang ke-6. Mari kita akan pelajari bersama-sama. Ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Jadi ayat 6 bagian A, perhatikan ya, ayat 6 bagian A ya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Pada ayat yang kelima dikatakan sungguh pun demikian, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat-ayat ini cukup menarik. Ayat-ayat ini seolah-olah sedang menggambarkan kehidupan Kristen saat ini, ya, dibandingkan atau untuk menarik pelajaran lah kira-kira begitu dari kehidupan orang Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, jadi disamakan, diperbandingkan, sama-sama mengalami perlindungan Tuhan, sama-sama mengalami baptisan. Ayat 2, orang Israel digambarkan dibaptis ketika mereka melewati laut itu yang terbelah. Ya. Sama-sama mereka makan makanan rohani yang sama dan minum dari batu karang yang mengikuti mereka, yaitu Yesus. Sama seperti kita dibaptis, mungkin kita makan firman, kita dengar firman, ya, dan lain-lain. Tetapi ternyata sesuatu yang menarik pada kisah orang Israel adalah Tuhan Allah tidak berkenan pada bagian terbesar dari antara umat Israel. Sehingga akhirnya mereka tidak dapat mencapai tanah Kanaan. Seolah-olah menggambarkan bahwa bisa jadi orang Kristen, titelnya Kristen, KTP-nya Kristen, sudah dibaptis, tetapi juga tidak mencapai keselamatan. Mengapa demikian? Saya menemukan dalam pelayanan saya sebagai seorang hamba Tuhan, ada banyak orang-orang terkadang KTP-nya Kristen, sudah dibaptis, tetapi belum mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka belum percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada waktu mereka dibaptis mungkin karena mereka ingin menikah. Mungkin mereka ada maunya. Mungkin mereka ikut-ikutan teman atau mungkin disuruh oleh orang tua. Dan orang-orang ini belum sungguh-sungguh mengikut Yesus. Seperti orang Israel yang berbondong-bondong keluar dari Mesir. Tidak sungguh-sungguh semuanya. Tidak semuanya sungguh-sungguh percaya pada Allah. Ya, mereka ikut saja rombongan besar itu. Buktinya, mereka masih banyak yang hidupnya itu selalu suka bersungut-sungut. Mereka hidup dalam penyembahan berhala. Dan dosa-dosa yang lainnya. Pendeknya, orang Israel yang keluar dari tanah Mesir tidak semuanya sungguh-sungguh percaya pada Allah. Sehingga hidup mereka terkadang masih hidup di dalam dosa. Bedakan antara hidup dalam dosa dengan jatuh dalam dosa. Ya. Seringkali mereka hidup dalam dosa. Orang jatuh dalam dosa itu masih bisa. Seperti orang terjatuh. Bedanya hidup dengan terjatuh itu apa? Orang yang hidup dalam dosa itu menikmati dosa. Dia menikmati kondisinya. Dalam dosa itu ketika dia melakukan dosa, dia menikmati. Dia tidak ada perasaan bersalah, kalaupun ada sedikit sekali. Dan dia masih bisa menikmati hidup dengan tenang. Bahkan bisa terus melakukan dosa itu. Tapi kalau orang jatuh, tidak pernah ada orang jatuh itu nyaman. Namanya orang jatuh pingin cepat-cepat berdiri dong. Ya, tidak nyaman. Demikian juga orang yang jatuh dalam dosa. Orang yang jatuh dalam dosa itu tidak nyaman dan dia pingin segera bangkit. Orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh itu bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak hidup dalam dosa. Karena dia sudah lahir baru. Tidak nyaman dia di dalam dosa. Dia ingin segera bangkit. Bedakan dengan orang Israel.
Mereka menikmati keadaan itu dan bahkan mereka seringkali mengulang-ulang terus karena memang mereka tidak betul-betul percaya kepada Allah. Mereka terus bahkan mencobai Tuhan dan lain-lain. Dan ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita benar-benar percaya Yesus sungguh-sungguh. Tandanya saudara tidak hidup di dalam dosa. Kalau saudara hari ini hidup di dalam dosa, melakukan dosa itu biasa, berbohong itu enak, biasa saja. Saudara tidak merasakan perasaan bersalah yang besar. Saudara hanya menganggap dosa itu biasa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting deal, saya dapat uang. Yang penting saya dapat kedudukan. Yang penting saya dapat perhatian dan lain-lain. Dan saudara anggap itu santai saja. Hatimu tidak merasa bersalah, hatimu tidak ada perasaan yang tidak tenang. Kok bisa tenang sekali? Yuk balik sama Tuhan Yesus. Berdoa lagi. Terima Yesus sungguh-sungguh dalam hidupmu. Karena kalau engkau percaya Yesus sungguh-sungguh, tidak mungkin engkau senang hidup dalam dosa. Engkau tidak nyaman hidup di dalam dosa. Semoga kehidupan Israel menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai suatu saat kita menjadi orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Tuhan, KTP saya Kristen. Tuhan, saya pernah dibaptis, tapi Tuhan berkata, no, aku nggak pernah kenal kamu. Fatal. Ya, semoga ini menjadi peringatan bagi kita sekali lagi. Dan mari kita sekarang akan datang bersama kepada Tuhan dalam doa. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa lebih dulu ya untuk nama-nama yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan bagi pertobatan dan keselamatan jiwa mereka. Haleluya. Dan kita berdoa lebih dulu untuk firman yang baru saja kita dengar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kalau hari ini masih ada umat-Mu yang belum percaya Engkau sungguh-sungguh, belum lahir baru. Tuhan, kiranya Engkau jamah, Engkau tolong mereka. Agar mereka benar-benar mengalami kelahiran baru. Mereka tidak lagi nyaman hidup dalam dosa. Mereka ingin segera datang kembali, berbalik kepadamu Tuhan. Tolong umat-Mu Tuhan, agar kami tidak terus hidup dalam dosa, tetapi biarlah kami hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang mari kita naikkan doa kita untuk orang-orang yang belum percaya Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Baik, kita lanjutkan doa kita ya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur padamu. Kami juga berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia yang sampai hari ini Tuhan masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu maupun karena kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh. Tuhan Yesus, kuatkan mereka. Dan kalau boleh Tuhan Yesus, kiranya Tuhan lepaskan mereka dari siksa, derita, dan aniaya yang mereka hadapi selama ini. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan tolong berikan pengampunan atas bangsa kami, atas pemimpin pendahulu bangsa kami, bahkan atas kami umat-Mu di Indonesia. Tuhan ampuni. Biar belas kasihan-Mu tercurah atas Indonesia. Ampuni kalau selama ini bangsa kami mempersekusi umat-Mu dengan berbagai macam hal. Ampuni Tuhan.
Jamah, tolong dan lawatlah kiranya bangsa kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong agar banyak orang yang bertobat, mengenal percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kiranya Engkau memberkati perekonomian bangsa kami, kesehatan bangsa kami, keadaan sosial bangsa kami, dan lain-lain. Kesehatan, Tuhan tolong kiranya. Belas kasihan-Mu kiranya ada atas bangsa negara kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya oleh kasih karunia-Mu, Engkau Tuhan menolong kami. Engkau menjamah kami Tuhan, dan memberikan kepada kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas untuk senantiasa melayani-Mu. Cukupkan segala yang kami perlukan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memperlengkapi kami dengan kemampuan yang lebih lagi, agar kami dapat lebih efektif bekerja untuk kerajaan-Mu. Dan kami berdoa dalam nama Yesus untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Tuhan, dalam nama Yesus, berkati mereka Tuhan, jasmani dan rohani terutama. Kiranya Tuhan melimpah-limpahkan pertumbuhan iman yang baik dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan menjaga keluarga mereka, menjaga seisi rumah tangga mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, pergaulan mereka dalam nama Yesus. Biarlah umat-Mu semakin hari semakin dibawa lebih dekat dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan sekarang Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang masih dalam kondisi sakit, siapapun itu Tuhan, dan dimanapun mereka berada. Saat ini kami berdoa bagi mereka, Bapa, kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan setiap mereka yang sakit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah-Mu menjamah, menolong, menyembuhkan mereka yang sakit. Dan dalam nama Yesus kami juga berdoa bagi setiap orang yang saat ini mengalami masalah apapun yang mereka hadapi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kalau misalnya ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan ampuni Tuhan kesalahan kami. Tunjukkan, nyatakan kesalahan kami, dan tolong agar kami mampu bertobat. Dan di dalam nama Yesus, kiranya dalam setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang masih mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus turun menaungi, menjamah, melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah-Mu menutup bungkus kami dan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian menaikkan doa bagi pergumulan doa masing-masing. Ya, kita akan berdoa sama-sama untuk pergumulan doa kita.
Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sudah ya, mari kita akan lanjutkan doa kita. Sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kami percaya hidup kami bukan ditentukan oleh keadaan dunia, tetapi Tuhan yang menentukan kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memakai kami menjadi berkat bagi sekeliling kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat-Mu Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.